Nah, malam ini kami berdua akan membahas topik yang cukup mulai menghangat nih kalau kata Pak Jokowi ya. Topiknya adalah emiten apa yang dilakukan di tahun pemilu karena 14 Februari tahun depan ya nggak sampai 8 bulan kita akan coblosan atau pemilu langsung ya. Nah, kira-kira di pasar saham kita ini yang menarik apa aja? Nah, sebelumnya saya mau memperkenalkan kepada teman-teman semua narasumber kita malam ini di Bitalk edisi tanggal 30 Agustus 2023, yaitu Bapak Genandi Amiharja, Divisi Riset dan Edukasi Komunitas ISP Nasional. Atau kalau teman-teman mau cek di Instagramnya di @investorsaham-pemula. Selamat malam Pak Genandi. Nah, bagaimana kabarnya? Selamat malam Pak William, alhamdulillah baik. Gimana Pak William kabarnya? Saya juga baik-baik Pak. Terima kasih. Nah, syukur. sebelum Pak G bisa menceritakan terlebih dahulu latar belakang maupun juga profil kesehariannya supaya kita semua bisa lebih mengenal dan lebih enak juga nanti Bitalk pada malam hari ini Pak. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak William atas waktunya. Ya, perkenalkan nama saya Genandi. Bisa dipanggil G aja. Dan saya sekarang bekerja di salah satu MI ya. Jadi kita sama-sama di buy side nih. Jadi kita sama-sama beli sahamnya. Kemudian saya pemegang lisensi WMI, WPPE, dan ada juga RSA. Dan sekarang saat ini saya mengabdi juga ya ke komunitas sosial itu ISP, investor saham pemula gitu. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak mengenai ISP itu seperti apa supaya teman-teman juga lebih kenal tentang ISP. Nah, teman-teman dari Detrade ataupun dari yang lain juga, saya perkenalkan dulu ISP itu seperti apa sebenarnya. Kita ini sebenarnya komunitas sosial, gerakan sosial yang fokusnya di pasar modal, dan kita benar-benar melakukan edukasi. Namanya aja investor saham pemula ya. Jadi kita benar-benar mengedukasi teman-teman semua. Kita didirikan dari 2014, kemudian sampai dengan sekarang. Alhamdulillah kita lumayan masif juga komunitasnya. Kita udah ada 400 ambasador yang ada di 23 provinsi, kemudian di 52 kota atau kabupaten. Kita juga ada di Hong Kong dan Singapura gitu. Jadi lumayan internasional Pak. Mantap. Oke. Nah, kembali ke laptop ya. Jadi kita ini akan membahas malam ini mengenai tahun politik jelang pemilu 2024. Nah, secara historis biasanya kinerja IHSG ini cenderung positif dengan ada sentimen gelaran pemilu ya di beberapa sisa waktu terakhir ini. Nah, 4 pemilu sebelumnya itu bisa dibilang kita di Indonesia ini menghasilkan presiden yang secara umum bisa diterima oleh pasar saham kita ya. Nah, tahun ini kita pun juga sudah mulai mendapatkan 3 calon kandidat yang sudah deklarasi akan berlaga di kontestasi politik tahun depan. Nah, kira-kira pada pesta politik pemilu 2024 ini emiten apa aja yang bisa diuntungkan, sektor apa yang bisa diuntungkan, dan bagaimana strategi kita untuk trading maupun berinvestasi di pasar saham Indonesia dengan situasi seperti ini. Nah, kita akan langsung aja bahas malam ini bersama Pak Genandi. Nah, oh ya, sebelumnya jangan lupa ya teman-teman untuk follow Instagram dari ISP, komunitas ISP, dengan cara follow @investorsaham-pemula ya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami @bitrate_eliotition. Nah, mungkin sebelum kita bahas terlalu lebih dalam lagi mengenai pemilunya, kita mungkin pemanasan sedikit Pak, bahas mengenai penutupan market hari ini. Kalau dari analisa Pak Genandi seperti apa kira-kira IHSG-nya maupun juga pasar saham kita? Hari ini cukup ini ya, kaget kita udah nyentuh angka psikologis 7.000 ya. Meskipun di closingan kita turun lagi, tapi kebanyakan ini yang naikinnya malah saham-saham yang lainnya, bukan kayak Bitcoin dan lainnya, karena ada yang ditahan seperti BRI dan lainnya seperti itu. Kita juga lihat kayak Jasa Marga 2 hari ini cukup oke ya.
Dan ya saham-saham pernikalan udah mulai naik lagi nih kayak MBMA dan MDKA gitu. Mungkin dari sisi teknikalnya saya juga penasaran nih dari Betrade ini Oke. gimana tanggapannya Kalau teknikalnya. dari kami secara teknikal ini memang sudah di ujung penguatannya ya. Kalau kita bicara Elliott Wave ini sudah di akhir wave 5, makanya candle-nya pun juga doji dengan ekor panjang ke atas gitu. Kita lebih mengantisipasi untuk beberapa waktu ke depan ini akan ada koreksi wajar ya, karena sejak akhir Mei, mungkin lebih tepatnya awal Juni tahun ini itu harga rally terus dari harga 6.500-an, 6.550, 6.560-an itu sudah mencapai 7.000. Jadi kelihatannya secara teknikal akan terkoreksi terlebih dahulu, Pak, sebelum nanti mungkin bisa melanjutkan penguatannya. Kalau kita bicara skenario pesimis, misalnya ada ternyata malah cenderung bearish, ya ini mungkin merupakan ujung penguatannya gitu. Tapi kelihatannya kalau kita bicara peluang yang lebih besar, harga masih bisa melanjutkan penguatannya nanti setelah koreksi mungkin ke sekitar 7.100-an gitu untuk jangka panjangnya. Menarik. Untuk teknikalnya kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita balik lagi ke topik kita mengenai tahun politik ini, kan sudah mulai terlihat nih kandidat-kandidatnya. Nah, kalau menurut Pak G ini, apakah ketiga calon kandidat kita ini akan semuanya maju ke pemilu 2024 atau kira-kira seperti apa kalau dari kacamatanya Pak G? Dan apakah ini juga kondisi menuju pemilu 2024 ini juga menjadi sentimen yang signifikan untuk pasar kita? Oke, kalau dilihat ya sentimen pemilu ini sebenarnya lumayan agak ada sedikit tambahan ya ke pasar modal kita. Tapi tentu sekarang tuh lagi banyak katalis yang lain dari global sendiri dan tentang domestik kita juga agak sedikit-sedikit gimana. Tapi semoga dari pemilu ini ada banyak spend dari government, itu bisa bantu push dari sisi PDB-nya, sisi dari konsumsinya, seperti itu. Dan kita lihat ya, betul tadi disebutkan ada 3 calon yang potensial untuk nyapres lah istilahnya. Ada Pak Anies, Pak Ganjar, dan Pak Prabowo. Dilihat dari survei sih masih banyak ini ya, Pak Ganjar pertama, Pak Prabowo kedua, dan Pak Anies ketiga. Tapi dari sisi koalisinya, kalau kita lihat ini Pak Prabowo itu lebih mendominasi dari sisi koalisinya karena apa ya, kuota dari legislatifnya lebih banyak di Pak Prabowo gitu. Yang kedua itu ada Pak Anies, yang ketiga malah Pak Ganjar karena dia cuma punya PDIP aja sama PPP. Jadi koalisinya ini ya agak berat ke sebelah ya, dan tapi surveinya malah terbalik gitu. Jadi agak aneh ya di sini. Gitu. Ya, dinamika politik agak susah dibaca, Pak. Betul. Dan ya kita lihat biasanya kalau seperti tahun-tahun kemarin ya, kita lihat PDIP itu emang suka main di akhir-akhir dan ada ya belokan-belokan yang aneh-aneh dan kita nggak bisa prediksi sih. Dan memang kalau kita lihat temanya tuh Indonesia tuh keberlanjutan ya, kebanyakan melihatnya seperti itu. Jadi banyak yang menunggu tentang misalnya IKN, kemudian kejelasan tentang downstream, nikel dan lain-lain, kemudian pembangunan merata dan sebagainya, itu sangat-sangat ditunggukan oleh asing juga. Ya. Dan makanya kalau kita lihat ya meskipun kita ISG 4% ya, dan sekarang sideways seperti itu, bulan-bulan kemarin 4% dan sekarang sideways, semua orang menunggu momen yang tepat tersebut. Oke. Nah, kalau dari situasi politik yang seperti ini, kira-kira sektor saham apa aja, Pak, yang menarik untuk paling tidak menjelang pemilu lah sampai tanggal 14 Februari 2024 nanti? Sebenarnya kalau terkait pemilu kemungkinan itu ada tentu media, terus ada consumer, dan ada perokokan duniawi ya. Biasanya suka bagi-bagi rokok dan sebagainya, itu kampanye.
Tapi di sisi media ini agak susah juga karena cost-nya tuh naik dari broadcasting dan lain-lain sebagainya itu tinggi juga, agak sulit untuk mereka dapatkan revenue-nya. Dan ditambah sekarang kita ada digital media kayak Instagram, Twitter, TikTok mungkin dan lain-lain sebagainya itu, jadi agak kompetitifnya makin kenceng ya. Tapi overall sih kalau cari iklan ya ke media sih, tapi ya sekarang dengan risiko tersebut boleh dipikirkan. Kemudian apa di consumer, di tentu ya bagi-bagi sembako dan sebagainya, terus makanan dan lain-lain sebagainya. Tapi ada hal lagi risiko di sini. Kemarin El Nino seperti itu, ada kebutuhan bahan baku yang mulai meningkat lagi ya, seperti apa tadi, terus beras juga ada di ban ekspornya, kita nggak bisa impor lebih banyak seperti itu mulai mempengaruhi harga inflasi pangan. Nah di situ juga agak sedikit triknya, tapi meskipun koksa meningkat, disinyalir kalau misalnya masa-masa kampanye ini lumayan tinggi dari sisi volume penjualannya. Dan rokok ini, rokok ini agak tricky ya sebenarnya, karena Indonesia sendiri sudah mulai mengurangi dari konsumsi rokoknya. Hanya saja kalau mungkin dari sisi teknikal juga ya, karena ini kita mainnya short term aja, kita mainkan momentum, apakah ini cocok atau enggak, rokok itu bisa jadi pilihan. Nah, di sini juga perlu diketahui kalau saya melihat sebenarnya election ini adalah banyak uang panas yang beredar di sini ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan karena kampanye butuh uang kan, dan uang yang paling cepat di mana? Jadi pasar saham seperti itu ya. Jadi boleh dimanfaatkan nih trik-trikinya, kemudian celah-celahnya masuk keluar seperti itu lebih oke sih. Ya biasanya sih secara historis gitu ya, kalau seandainya IHSG ini penguatannya terbatas, mungkin secara jangka pendek kalau IHSG ini nantinya beneran koreksi ya, saham-saham second liner, third liner itu malah cenderung bergerak gitu. Mungkin itu juga bisa pertimbangan untuk teman-teman semua mengenai watchlist ya, dan sektornya tadi yang tadi sudah disampaikan, baik itu konsumer, kemudian juga media, termasuk juga rokok, ini mungkin juga bisa dijadikan bahan pertimbangan tambahan untuk teman-teman semua. Nah, kalau kita juga bahas sektor gitu ya, menarik juga tadi Pak G langsung meng-highlight sektor rokok ini. Biasanya kan orang akan lebih mengamati untuk konsumer yang sudah yang skalanya besar-besar, untuk yang semacam mungkin paket sembako dan sebagainya. Tapi kok kenapa kok rokok, Pak? Bukan mungkin yang seperti makanan atau mungkin sembako seperti itu. Nah, rokok ini tesisnya adalah kemarin inflasi itu tinggi dan rokok itu lumayan mahal dan cukai juga mulai naik ya. Dan rokok itu biasanya dibelinya sama middle to lower income ya. Oke. Jadi ini juga kesempatan, misalnya ada banyak yang bisa belinya tuh banyaknya uang-uang kampanye gitu, dan itu bisa dibagi-bagikan gitu. Dan yang menerimanya juga demand-nya dari para masyarakat middle to lower income juga terbuka ya, karena pasti mereka juga karena kemarin susah beli rokok misalnya, itu mengiming-imingi minta rokok lah seperti itu. Kemungkinan ada beberapa skenario seperti itu. Ya, ada skenario seperti itu cukup logis juga sih, karena kalau barangnya agak sulit didapatkan ya, kalau misalnya ada bagi-bagi seperti itu juga masuk akal juga, jadi cukup menarik. Nah, terus kalau kita misalnya mau hubungin nih, apakah ada hubungan antara partai politik dengan pasar saham kita gitu? Karena menurut isu-isu maupun kabar-kabar, entah kabar burung atau kabar dari toko-toko sebelah itu, kok kelihatannya beberapa saham itu mulai berbau-bau ada partai politiknya gitu. Nah, kalau dari kacamatanya Pak G seperti apa gitu? Ya, ini menarik sih, soalnya dari kemarin kan
wakil-wakil kita tuh kebanyakan yang main saham juga ya, dan menteri-menteri kita juga sekarang pada mulai main saham seperti itu ya, dan itu secara terbuka gitu di publik. Ini menarik juga, benar, saham ini akan menarik karena uang panas tuh bakal banyak beredar di saham untuk mendapatkan gain ya. Mungkin kalau dilihat misalnya ada dari yang akumulasi dari broker yang pemerintah atau yang related terhadap pemerintah misalnya, ini itu lagi goreng untuk dapat beberapa insentif dari uang-uang tersebut, dan itu bisa aja kejadian. Kemudian sekarang juga kandidat wakil ini masih belum ditentukan, dan menurut saya pemilihan sekarang itu akan wakil itu akan berperan penting sih untuk pemilihan sekarang. Jadi benar-benar mereka akan memainkan mungkin kartu asnya di akhir, dan ya, banyak swing voters yang masih memilih-milih pilihannya. Ya, betul betul. Ya, kalau kita mau mengkritisi istilah pasar saham, sebetulnya kan itu juga pasar modal. Jadi kalau mau cari pasar modal, cocok juga. Jadi ya kita juga mungkin di tahun 2023 ini ya kita sebagai rakyat Indonesia sudah cukup banyak diedukasi secara politik ya. Kalau memang politik itu juga butuh biaya gitu, dan mungkin salah satu sarana untuk mendapatkan modal untuk kegiatan politiknya ya di pasar saham itu juga bisa jadi. Nah, selain itu juga kalau kita lihat memang calon wakil presiden kita juga banyak yang praktisi di pasar modal seperti yang Pak G sampaikan tadi. Nah, itu juga perlu di highlight juga, dan kita juga nggak boleh naif kalau perpolitikan negara ini pasti juga akan mempengaruhi pasar saham. Kalau kita juga bicara lebih makro lagi ya, ekonomi kita juga dipengaruhi oleh kebijakan yang dilakukan oleh para politisi kita, apalagi kalau ini pemilu atau pesta politik ya pasti dampaknya besar. Nah, nah ini saya juga mau mengingatkan nih untuk teman-teman, seandainya mau bertanya, kita di sini santai-santai kok, jadi serius tapi juga santai pembahasannya. Mau tanya boleh langsung ketik di kolom komentar, atau juga teman-teman bisa tekan atau tap bubble yang ada tanda tanya itu ya. Nah, teman-teman bisa langsung aja bertanya, kita akan berusaha untuk kita akan jawab semaksimal mungkin untuk teman-teman sobat Bitret semuanya. Nah, ini kita ada seringan Pak. Nah, ada yang tanya untuk jangka pendek di bulan September koreksi IHSG itu bisa sampai ke berapa secara Elliott Wave? Wah, jatah saya ini dari winner 8-nya sampai 9 kali di kolom bubble. Oke, untuk jangka pendek besar ya IHSG ini akan terkoreksi ke sekitar 6850-an terlebih dahulu sebelum nantinya kalau berhasil breakout level support tersebut ya, kalau kita bicara Elliott Wave seharusnya akan terkoreksi paling tidak ke sekitar 6.700-an lah, 6.720 sampai 6.790 untuk target koreksinya ya, dengan level konfirmasi terdekat kalau mau koreksi level 6.870 itu di breakout. Kalau masih belum breakout itu ya belum ada konfirmasi untuk memulai koreksinya, meskipun secara outlook ya kita view-nya untuk jangka pendek bulan September mungkin akan cenderung korektif IHSG-nya. Oke, ya kita lanjut lagi ke topik. Nah, kalau kita bicara tadi sempat soal politik, kemudian soal partai politik, kemudian juga sektor apa yang bisa diuntungkan di menjelang tahun politik 2024 nanti. Kalau kita bicara dari salah satu kandidat, maksud saya mungkin dari kandidat calon presiden yang sudah ada sekarang ini, karena calon wakil presidennya juga belum ada deklarasi ya, pasangan capresnya ini dengan cawapres yang mana. Apakah akan ada pengaruhnya kalau seandainya salah satu atau mungkin beberapa calon presiden kita itu mendeklarasikan
calon wakil presidennya, pengaruhnya terhadap pasar saham ini apakah cukup signifikan atau seperti apa kalau menurut Pak Ki? Kalau dari deklarasi dari wakil sendiri ya, sebenarnya kita melihat secara visi misi dari presiden dan wakil presiden tersebut ya, dan apa yang kita sebenarnya inginkan, pasar inginkan itu adalah dari sisi kejelasan ya. Betul. Apakah pemerintah tentang proyek-proyek ini tuh akan berlanjut atau tidak. Lihat juga dari Pak Jokowi juga kan masih banyak proyek PEN yang masih belum selesai ya, beberapa sekitar 20%-nya belum selesai, dan katanya mau di push itu tahun 2024 itu semoga cepat selesai gitu di pertengahan tahun 2024 kan baru transisinya di bulan-bulan tersebut. Nah, ketika wakilnya ini dan presidennya dideklarasikan, itu tentu yang pertama. Yang kedua itu adalah bagaimana mereka untuk memaintain FDI-nya atau foreign direct investment-nya. Karena saat ini FDI kita ATH ya lumayan kencang juga tahun kemarin 2022 itu kita sampai berapa billion US dollar ya, million US dollar itu lumayan, pokoknya sangat banyak sekali, dan itu maksudnya ke tanah Sulawesi karena pernikalan tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan karena ini nyumbang lumayan ke GDP kita. Sekarang GDP kita dari segi investmentnya juga udah lumayan ada persentasenya seperti itu, enggak dikit-dikit banget seperti dulu. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian dari sisi per IPO-nya, karena tahun ini alhamdulillah banyak ya dari sisi pemerintah yang mulai IPO, kita ada PGIO dan juga ada sektor-sektor nikel tadi, kemudian pemerintah juga divestasi Inco, kemudian kita juga ada Aman Mineral, juga itu lumayan besar juga sih untuk IPO, dan ya banyak sekali yang perusahaan-perusahaan yang IPO pada tahun-tahun ini seperti itu. Jadi ada siklus investasi yang bagus di pasar modalnya seperti itu. Seharusnya pasar modal kita juga selain karena sentimen pemilu, tapi juga partisipasi pasar, partisipasi publiknya juga semakin tinggi kelihatannya ini, baik dari asing maupun juga betul. Antusiasmenya cukup tinggi ya, dan menarik juga karena banyak perusahaan-perusahaan yang sudah besar-besar seperti tadi ada Aman itu juga sudah masuk lagi ke pasar saham kita gitu. Nah, kalau kita move on sedikit nih, berpindah topiknya dari sentimen pemilu. Kalau kita bicara mengenai sentimen dari dunia internasional, kira-kira kondisi global sekarang yang terjadi kayak seperti perlambatan dari RRT, kemudian juga bursa Amerika Serikat yang cenderung hawkish, apakah juga menjadi sentimen yang mempengaruhi pasar saham kita, Pak? Nah, betul, ini risiko yang lumayan tinggi ya. Jadi meskipun kita ada tambahan sedikit dari pemilu, tapi di sini fluktuasi global itu sangat-sangat tidak menentu. Di LRC sendiri, kalau mereka melemah hingga 1%, sebenarnya kita juga melemah 0,5%. Jadi jika GDP mereka China melambat 1%, kita juga bakal terkena imbasnya 0,5% itu. Jadi korelasinya itu lumayan antara kita dan China. Tapi kita lihat juga di sini dari China sendiri, kita juga harus berterima kasih sebenarnya karena China ada perlambatan, outflow dari China-nya tuh mulai pindah ke Indonesia seperti tahun-tahun kemarin. Tapi sekarang saat ini China sudah mulai mengeluarkan banyak stimulus, baik untuk pasar modalnya, kemudian propertinya yang sekarang lagi sekarat ya, lagi ngap, itu sangat lumayan mengkhawatirkan. Mereka benar-benar nge-push stimulusnya untuk ekonomi mereka tetap bisa berjalan lancar. Ini menarik karena dari China ini kita akan kembali lagi ke coal ya. Jadi sektor coal ini akan menarik lagi jika China ini bisa lebih bagus lagi untuk tumbuh. Dan lagi dari harga coalnya sendiri ternyata nggak turun sedalam
sebelum war atau seperti COVID yang di bawah 100 tapi ternyata bisa bertengger di atas 130-an ya. Ini menarik sih. Kemudian dari Amerika, ya di sini ada risiko sendiri. Kita sebenarnya di pasar saham kita, ketika kemarin saya melihat dari Bank Indonesia perputaran uang kita, IHSG sendiri sudah year to date-nya udah minus ya. Jadi inflow asingnya kepada pasar modal itu udah minus. Jadi uang asing yang masuk dari awal tahun hingga sekarang itu sudah diambil semua, sisa di pasar obligasi itu 80 miliaran gitu. Jadi asing sebenarnya sudah di pasar sahamnya udah nggak ada di ya selama year to date ini gitu. Jadi makanya kenapa kita masih bisa naik turun sangat bagus ya. Sekarang pemain domestik yang main, yang wakil-wakil itu mungkin ya, wakil-wakil presidennya main ya gitu. Cawapres bawa presnya itu pada main. Dan kita juga paham ada risiko pelemahan rupiah. Ini sedih banget ya. Rupiah kita terus melemah dan USD terus menguat. Di sini kemungkinan katanya ya ada hawkish, the Fed masih mau menaikkan di November atau November, Oktober, Desember gitu, rentan waktu seperti itu. Tapi kita lihat juga nanti di hari Jumat kalau nggak salah atau di akhir minggu ini ada laporan tentang tenaga kerja dan juga kalau tidak salah inflasinya itu bisa jadi pertimbangan ya nanti apakah tetap harus dinaikkan atau enggak itu. Ya, ya memang ya suka tidak suka dunia internasional pasti mempengaruhi kita juga ini. Memang juga kondisi kita, negara kita juga tergantung juga dengan China maupun juga Amerika Serikat. Jadi kalau kedua negara ini bergejolak ya kita cukup merasakan goncangannya. Ya. Situasi Tergantung lah. juga tidak begitu stabil, masih belum begitu jelas juga nih. Kalau tidak salah juga Amerika akan melakukan pemilu presiden juga ya Pak ya dalam waktu dekat. Iya betul. Ini antara blessing in disguise atau juga challenge yang cukup besar karena selain negara kita pemilu ternyata Amerika juga pemilu. Ya ini jadi tahun politik yang cukup seru buat pasar saham kita nih. Nah kalau bicara tanggal ya sekarang sudah 30 Agustus, sebentar lagi sudah masuk bulan ini sudah mulai September, Oktober, November, Desember. Nah biasanya kan cukup banyak orang yang menantikan window dressing. Kalau di sisa tahun 2023 ini menjelang pemilu ya, apakah window dressing ini akan cukup signifikan dampaknya sebagai sentimen positif di pasar saham kita, Pak? Untuk saat ini kalau dilihat ya biasanya bearish gitu ya. Biasanya sekarang tuh maksudnya bearish gitu ya. Tapi window dressing kita lihat di awal tahun depan kemungkinan ya kalau misalnya sebenarnya IHSG kita kalau dilihat dari peersnya ya dari China dan lain-lain 14 kali PI itu lumayan ya nggak mahal nggak murah gitu. Nah tapi dan kalau kita yang revenue terus turun itu kemungkinan PI-nya juga akan menyesuaikan kembali ya. Nah ini alternatifnya saja, apakah asing tetap mau inflow atau tidak, dan dari laporan keuangannya apakah bisa memuaskan atau tidak, karena sebenarnya udah banyak pasar modal yang murah juga gitu di luar. Tapi syukurnya ekonomi kita lumayan tangguh, jadi mereka bisa membayar lebih mahal lah untuk invest kita. Jadi mungkin ya tadi dari secara teknikal misalnya dari Pak William bilang itu turun dulu ke 6.800-an, itu recovery-nya agak panjang ke window dressing-nya, jadi bisa ngambil bawah bisa di sana dan mulai ada trending up ya, seperti following trending seperti itu ya. Jadi nanti teman-teman bisa take profit-nya di tahun depan gitu.
Ya mungkin kalau dari kacamata investor yang lebih panjang timeline-nya ya mungkin tahun depan juga cukup menarik nih, tapi untuk saat ini mungkin kita juga lebih mengantisipasi adanya koreksi ya untuk IHSG-nya. Namun juga untuk masing-masing saham ya tentu saja pergerakan harganya juga spesifik, jadi nggak bisa digeneralisasi kalau IHSG-nya naik maka semua saham naik maupun sebaliknya gitu. Masih ada peluang-peluang di saham-saham kita. Nah, ini katanya ada teman kita Bapak Muhammad C. Negara. Nah, tanya saham hoki gimana ya? Mungkin kalau dari Pak G, apakah bisa dibahas dari sisi fundamentalnya dari kacamata investor gitu Pak? Hoki itu dia perusahaan beras ya kalau nggak salah. Kelihatannya seperti itu Pak. Hoki ini yang Buyung Putra Sembada Pak. Bentar, saya buka. HOKI. Sebenarnya saya nggak terlalu memperhatikan hoki ini ya, tapi kalau misalnya dia benar beras ya, itu agak sulit sih. Maksudnya perusahaan beras itu agak sulit kalau survive di Indonesia itu karena marginnya ditekan oleh pemerintah, kemudian dia jualannya harus ada cap-nya, kemudian susah lah untuk profitnya seperti itu. Tapi jika teman-teman suka, itu boleh-boleh saja. Sebenarnya ini pendapat pribadi saya seperti itu untuk apa perusahaan beras itu. Makanya banyak ya, kalau nggak salah ada perusahaan beras juga, tapi dia malah pindah jadi holding ya, dan dia banyak jualan hal yang lain selain beras. Nah itu dari sisi bisnisnya agak sulit untuk tumbuh sih, karena itu benar-benar diawasi pemerintah beras sendiri. Ya, kalau kita cek dari sisi teknikalnya memang 3 hari terakhir ini harga sudah menguat cukup signifikan. Jadi kalau tanggal 28 Agustus kemarin hari Senin ya, itu harganya sempat menyentuh level 78 openingnya. Nah sekarang closingnya sudah di 98. Mungkin kalau kita cek pergerakan harganya secara teknikal masih bisa menunjukkan penguatannya ke sekitar 110 sampai 125 gitu. Namun dalam waktu dekat mungkin akan ada koreksi dahulu sebelum melanjutkan penguatannya ya. Hari ini juga harganya sudah mulai tertahan penguatannya, volume perdagangannya turun. Tapi untuk trennya untuk jangka pendek, jangka menengah masih uptrend gitu. Spotnya di sekitar 75, support kalau mau down weakness, resistennya di sekitar 122, 128. Nah, untuk hoki kira-kira seperti itu, Pak. Nah, dan juga Pak Muhammad ini juga tanya, kalau di trading saham maupun menabung saham, apakah sudah memakai teknologi AI atau artificial intelligence? Gimana Pak, kalau AI apakah di pasar saham kita ini juga sudah menggurita atau belum Pak? Kalau di kita sendiri ya, kalau di Indonesia sebenarnya yang masuk ke bisnis AI itu masih sedikit ya. Kalau AI itu ya lihatnya ke US gitu, dan kalau di Indonesia sendiri masih sedikit untuk perusahaan yang mengembangkan AI. Tapi ya banyak ya wacana dari berita juga yang mereka mau masuk ke AI seperti itu. Nah, tapi untuk di pasar modal sendiri sebenarnya banyak sekarang udah mulai berbagai macam teknik ya, cara untuk mendulang cuan seperti itu, mau pakai metode AI dan sebagainya. Biasanya kebanyakan orang menggabungkan AI itu menjadi analisis statistik gitu. Jadi kuantitatif trading gitu ya. Jadi mereka menggunakan data masa lalu, kemudian mereka rancang sedemikian rupa polanya dan pakai sistem. Nah itu untuk jadi guideline untuk berinvestasi di sana seperti itu. Jadi bisa dimanfaatkan itu. Tapi kebanyakan kalau saya menggunakan AI
AI seperti Google Bard atau Google Chat atau pakai ChatGPT itu saya mendalami sebuah industri gitu. Jadi misalnya saya sekarang masuk ke industri A, saya coba pahami industri tersebut apa dan bagaimana muatnya, itu SWOT-nya seperti apa. Saya banyak tanya-tanya di sana untuk merumuskan uh, apa pilihan-pilihannya ataupun step-stepnya apa saja yang saya harus ketahui di sektor tersebut. Seperti itu sih. Ya, ya, jadi AI-nya juga mungkin lebih ke terapan ya. Kalau kita cari emiten yang AI mungkin belum di Indonesia. Kalau kita sebagai pasar, AI bisa dipakai untuk membantu menganalisa fundamental analisisnya maupun juga secara teknik analisa harga juga bisa dipakai artificial intelligence-nya untuk statistiknya gitu. Saya juga ada tahu ada beberapa komunitas di Indonesia ini yang juga menggunakan uh, bukan AI-nya, tapi statistik ya untuk menilai harga saham bergeraknya seperti apa tuh memang ada dan juga ada hasilnya juga gitu. Jadi selain teknik analisis yang klasik yang banyak dipakai atau teknik analisa atau teori, yang statistik juga sudah mulai berkembang di Indonesia tekniknya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Winner, Pak. Untuk view wins di tengah naiknya inflasi dan sideways-nya harga komoditas, seperti apa mungkin pertanyaannya? Saham WINS, Pak. Ini WINS. Wintermar Karit. Oke, Ini, oh ya, Wintermar ya. Oke, dia jasa ya, upstream oil ya. betul. Oke, jasa upstream oil itu yang menariknya sekarang eh, sebenarnya kalau kita lihat ke pasar oil yang lebih besar di global itu cadangan US, SPR-nya mulai mengecil ya, jadi mereka mau nggak mau harus beli dari pasar lain ataupun mereka ekspor lagi lebih banyak. Dan juga saya baca berita tentang investasi hulu minyak hulu di Indonesia tuh masih belum sesuai target ya. Jadi Oh, mungkin ini Wintermar ini kalau misalnya dia kliennya adalah pemerintah ataupun asing itu cocok lah ya untuk ngepush ngepush eksplorasi hulu minyak ini ya, karena saya rasa kalau jasa ini nggak akan terpengaruh dari harga minyak itu sendiri ya. Jadi entahlah apa yang mempengaruhinya, tapi harga minyak tuh nggak akan terlalu berpengaruh di Wintermar offshore ini. Sebenarnya saya beberapa kali pernah dengar, tapi apa nggak didalami secara langsung karena memang ini size-nya agak kecil ya, jadi agak susah untuk saya masuk di situ. mungkin Tapi ya. menarik sih untuk ini untuk tesisnya di Wintermar ini. Nah, memang bukan saham blue chip, memang WINS ya, WINS ini. Nah, kalau kita bahas secara teknikalnya, saya pikir masih ada peluang ya untuk melanjutkan penguatannya, tapi sudah mulai terbatas, mungkin ke resisten psikologisnya di sekitar 600 dan ada resisten kalau kita cek di time frame weekly itu di sekitar bentar. Memang ini uptrend yang ditunggu-tunggu setelah sekian tahun ini di sekitar 640 itu ada resistance juga. Jadi dia akan menguji resistance 600 untuk psikologisnya, resistance kuatnya 640-an. Kemudian untuk supportnya terdekat ada di level 486 kalau teknikalnya seperti itu. Nah, balik lagi Pak, kalau kita bicarain topik ini kok pemilu ya. Kalau kita juga perhatikan pergerakan tren baru nih di pemilu kita, ada relawan-relawan sekarang. Jadi hampir setiap kandidat itu sudah punya basis relawan selain dukungan partai politiknya. Apakah pergerakan relawan kandidat calon presiden maupun calon wakil presiden nantinya ini juga akan mempengaruhi
pasar saham kita, Pak. Karena kan selain partai politik, relawan ini juga mulai diperhatikan hari-hari ini di politikan Indonesia seperti itu, Pak. Oke, relawan-relawan ini mulai banyak sebenarnya ini jadi tantangan bagi sektor media ya, yang tadi kita sebutkan, karena selain iklan itu ada dari relawan mungkin jadi pasukan pengetik jarinya para cawapres seperti itu di Instagram, Twitter atau di TikTok mungkin gitu ya. Jadi hal ini alokasi untuk kalau di perusahaan ada biaya iklan ya gitu. Alokasi biaya iklannya itu dipindahkan untuk membayar para relawannya misalnya seperti itu. Dan ini semakin banyak relawan, semakin besar kosnya, itu mungkin akan menguras dari pembiayaan iklan ke dari sisi pemasukan media. Jadi ini lumayan menarik ya relawan ini. Jadi saya juga lihat sendiri di komentar udah pada udah pada apa nih debat di komentar gitu ya. Ini menarik banget sih. Tapi ya untungnya sekarang kita punya 3 calon setidaknya ya. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang hanya 2 calon. Jadi benar-benar pecah dari kubu A dan kubu B. Sekarang kita ada ABC ya. Jadi semoga ini tidak jadi perselisihan yang lebih lanjut. Dan saya mau bukakan kembali, betul 2024 ini menarik pemilihan umumnya karena bukan kita aja, tadi ada Amerika, kemudian dari benua Amerika lain tuh ada Brazil kalau nggak salah, dan ada India juga. Itu banyak sekali, dan saya bicara sama fan asing juga, dan mereka suka ke Indonesia, nggak terlalu chaos ya. Kalau di Amerika mungkin itu sampai bisa bunuh-bunuhan di sana ya. Iya. Kubu sini, kubu sana tuh serangan yang sangat-sangat brutal. Itu di Indonesia enggak terakhir terparah itu di 98 aja. Ya. Sini-sini masih cukup kondusif, dan bagusnya itu bisa menjadi koalisi seperti itu. Jadi terlihat jika politik kita itu bisa tentram ya, meskipun dipegang beberapa orang, tapi ada kejelasan baik dari investor asing yang mau bangun perusahaan di sini, ataupun ada masukin FDI dan lain-lain, itu mungkin ada kejelasan dan sebagainya. Itu yang menariknya. Ya. Mungkin dari pebisnis nasional pun juga tidak terlalu menahan diri ya, tidak terlalu defensif, karena juga stabilitas negara kita relatif aman dibandingkan ya negara-negara lain gitu, seperti yang tadi disampaikan Amerika Serikat. Kalau sudah memasuki tahun politik cukup panas, mungkin sangat panas mungkin di sana ya. Karena partai di kiri kanan langsung ya mana yang lebih dibela atau disukai oleh rakyat Amerika Serikat, seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Vini Aryani di kolom questions ya. Untuk saham rokok, apakah prospeknya rokok yang kelas atas atau rokok yang menengah bawah, Pak? Nah, untuk yang menarik di masa-masa pemilunya nih, yang rokok sektor atau mungkin segmennya yang premium atau mungkin yang non premium gitu. Oke, untuk kan ada yang rokok tier 1 dan tier 2 mungkin ya, bisa dipisahkan seperti itu. Ada yang mesin putih dan ketengan tangan seperti itu. Sebenarnya ya, dilihat aja ya, middle to lower income biasanya rokoknya itu seperti apa gitu. Mungkin karena mereka tiba-tiba rokoknya Magnum itu yang lumayan mahal misalnya, ataupun rokoknya Jarcok misalnya yang tembakau tanpa filter seperti itu bisa diperhatikan gitu di masyarakat, banyaknya seperti apa. Dan lumayan ya sebenarnya rokok-rokok di kita tuh banyak yang beralih ke yang tier bawah gitu ya, untuk menghindari cukainya. Karena cukainya ini benar-benar lumayan menyita dari rokok ya, dan marginnya benar-benar tipis ketika udah sampai bawah.
Jadi bisa diperhatikan aja secara jangka pendeknya. Ini kita ambil karena sentimennya pemilu. Jadi one season wonder aja. Kalau misalnya tiba-tiba jadi investasi itu agak sulit juga ya karena growth-nya udah terbatas dari sisi rokok. Kita lihat konsumsi rokoknya juga turun year on year-nya minus 4,7%, 5%. Tapi ya, nah menariknya adalah kuartalnya lumayan meningkat ya. Ya, meningkatnya sekitar 4% gitu. Dari bulan kemarin ke bulan sekarang gitu. Di kuarter 1 ke kuarter 2 itu ada peningkatan. Mungkin ini efek sudah mulai dari pandemi, mulai dari pemilu, apa tidak ini perlu perhatikan ya. Nanti Menarik kita di sini. cek lagi. Oke, ya memang menarik juga kalau kita mau membahas emiten-emiten sektor rokok ya, karena ini juga ternyata cukup menarik untuk diperhatikan karena di musim-musim menjelang pemilu ini juga bisa menjadi sentimen untuk emiten-emiten rokok. Nah, satu lagi nih Pak, biasanya kan di bulan yang ber itu kan di banyak negara bernya itu karena kedinginan gitu. Apakah sektor energi kita ini bisa kembali mentereng seperti di tahun-tahun sebelumnya? Ataukah mungkin di tahun 2023 ini karena kita sudah melewati COVID dan kelihatannya kok secara harga komoditasnya juga agak tertahan gitu Pak? Apakah sektor energi di pasar saham kita ini akan menarik di sisa tahun 2023 ini? Ya, sebenarnya menarik juga ya. Kita juga bingung ya antara di sini kita lihat EBT juga udah mulai meningkat dan tapi dilihat juga loh kok komoditi juga meningkat gitu ya. Jadi sebenarnya pasar tuh ingin yang mana EBT apa komoditi gitu. Jadi uh, dua-duanya sepertinya dimakan gitu sama pasar ya. Jadi mau EBT mau komoditi itu dimakan. Tapi kalau dari lihat sisi globalnya uh, Prancis, Belanda dan Eropa lah, mereka mulai membuka ini ya PLTU-nya ya untuk persiapan winter. Tapi dari sisi kita sendiri, apakah dari emiten kita menjual ke Eropa sana? Gitu. Ya. Dan kalau terdekat kita lihat, misalnya Adaro, saya cek juga ada ITMG, PTBA baru rilis paparan keuangannya kemarin. Saya lihat yang menariknya tuh dari sisi China sih ya. Ternyata China udah mulai meningkatkan pembeliannya ke perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, apakah China ini untuk persiapan winter ataukah untuk pemulihan ekonominya kita masih terus perhatikan di situ. Jadi winter ini akan menarik dan kita juga lihat di futures calls-nya udah mulai 160-an ya, September Oktober itu udah mulai meningkat lagi, ada rebound, tapi perlu diingat apakah ini rebound sesaat karena call itu udah lagat ya, udah tertinggal dari sektor yang lain. Jadi mungkin itu ada spekulasi ringan, tapi bisa jadi itu sebuah peluang untuk kita memanfaatkannya sih. Itu menarik sih untuk sisi call-nya. Bicara soal harga coal ini kok secara teknikal memang antara downtrendnya masih lanjut atau ini sudah bottoming gitu kalau kita lihat chart weekly-nya gitu. Tapi memang masih cenderung konsolidasi sejak akhir Mei yang lalu gitu, antara ini boom atau ya masih sideways gitu untuk batu baranya ya, gold futures-nya. Nah ini kita juga ada yang nah Kak Muhammad juga yang tanya lagi nih, apakah ada ini pertanyaannya, harga jual BBM Pertamina apakah ada keuntungannya terhadap saham Agra? Mungkin maksudnya lebih ke harga minyak dunia ini apakah ada korelasinya terhadap saham Agra, AKR itu ya? Ya. Dari AKR. Nah, ini menarik ya. Akra tuh
kalau tidak salah bekerja samanya dengan BP ya, mereka untuk POM-nya sendiri itu dengan BP. Biasanya kalau Pertamina naikin harga minyak, harga BBM itu BP juga dinaikkan. Dan ada wacananya sendiri nih sekarang, Pertalite katanya mau dihapus ya, dan Iya, ada juga Pertamina mau bikin 92 yang lebih green energy untuk ganti Pertalite-nya, dan subsidinya pindah ke pertama. Pertamax tersebut. Ya, ini menarik karena sebenarnya yang di Akra sendiri kan banyaknya untuk RON 92 dan lain sebagainya, seperti itu di ke atas, yang 90-nya itu dikit ya, nggak ada malah ya. Jadi Cuma mereka 90, benar-benar ya, ada 90-nya, masih ada. cuma Nggak 92 ada. setahu. Ya, 92 kan, jadi semuanya rata gitu, nggak ada yang cari istilahnya Pertalite. Jadi ini mungkin akan jadi sentimen bagus ya untuk Akra yang kerjasama dengan BP perlu di ceknya seperti itu. Ya, ya, ya. Dan juga secara teknikal pun kelihatannya sudah mulai bottoming untuk Akra. Kemarin sempat nyentuh 1255 ya. Mungkin masih bisa mengajukan penguatannya nih, karena harga sejak kemarin itu ada bullish candle yang cukup signifikan. Mungkin harga Akra masih bisa melanjutkan penguatannya ke sekitar 1475 sampai 1550 mungkin, dengan supportnya di sekitar harga 1300 ya. Ya, wah, sudah Menarik Akra ya. jam 8.55 ya. Mungkin sebelum kita tutup Bit Talk edisi malam hari ini, ada closing statement mungkin dari Pak G untuk teman-teman Sobat Bitrate maupun teman-teman dari komunitas ISP untuk menghadapi pasar saham OTW pesta politik 2024. Oke, mungkin closing statement-nya adalah kita melihat pemilu itu bisa menjadi sentimen bagus untuk konsumsi, untuk PDB, untuk pertumbuhan ekonomi dan lainnya. Dan ini juga bagus untuk likuiditas pasar karena uang panas itu banyak bergerak di pasar saham. Tapi jangan sampai teman-teman yang dikarungin ya, teman-teman harus cari peluang di sana karena banyak uang panas nih di sini. Asing keluar tapi IHSG tetap jalan kan ya. Nah ini perlu diketahui uang dari mana ini ya. Domestiknya udah mulai kungfu. Kemudian yang kedua itu kita perlu perhatikan dari sisi global. China dan US ini sangat berdampak juga ke Indonesia. Dan ini akan menjadi pertimbangan apakah selanjutnya di 2024 pasar ini akan risk on atau risk off seperti itu. Apakah nanti terlihat dari obligasi atau deposito misalnya lebih bagus dari saham ataupun sebaliknya seperti itu. Karena biasanya jika ekonomi global udah membaik, kita BI udah bisa mulai ancang-ancang penurunan suku bunga dan mungkin akan ada risk on ke sana ke saham. Jadi ini ada info lebih banyak lagi masuk ke saham, itu manfaatkan. Itu ketika mungkin awal-awal window dressing juga jadi pemicunya ya nanti di tahun depan. Ini perlu diperhatikan. Yang ketiga, jangan golput. Pilih saja.